Halo YouTube Zone, dalam channel Patrick Sutejo. Selamat pagi, hari ini masih dini hari, masih gelap. Jam setengah 3 pagi. Kita persiapan mau penjemputan di sekitaran Prambon, Sidoarjo. Kali ini ngetripnya nggak jauh-jauh banget. Sekarang ke Tawangmangu nginep 2 unit bareng Bromo. Sekarang persiapan berangkat penjemputan. Oke, cus. Cintakan tidak dan sampai dukun bertindak meninggal jawab mau bertindak dan sampai setan bertindak. Ini makanan ya? Iya. Ya, kita udah standby di lokasi penjemputan di depan Koramil Prambon, Sidoarjo. Ini barang unitnya SKM. Nggak tahu total berapa unit, aku belum di info itu unitnya di sana. Parkirnya di pinggir jalan kita. Bromo udah nyampe juga. Nggak tahu sih total berapa unit, tapi yang jelas yang sudah terparkir ini ada unitnya SKM. X-nya Quintran kayaknya ya. Ini RM JB5Z. Oke, sekarang jam 4 kurang 5 menit. Semuanya udah standby, tinggal nunggu nanti berangkatnya jam berapa. Oke, lanjut istirahat aja kayaknya, mumpung masih jam segini. Incas tenaga dulu. Cas tenaga dulu. Pesannya milik kurier.
Aqua. Oh, aku lah. Taruh kan? Kilo mas. Yang ini loh, lagi satu. Oh, iya, iya, siap, siap, siap.
berendam di Wilangan. Dipersilakan bagi untuk yang mau berwisata air, diperbolehkan ya langsung nanti. Bagi yang mau maem nanti silakan untuk maem dulu. Yang mau ambil snacknya juga boleh, yang mau jajan dulu ke Indomaret juga boleh. Nanti waktunya 30 menit ya teman-teman ya. Waktunya 30 menit, setengah jam. Jadi sekarang pukul 6.50 ya. Jam 7 kurang 10 menit. Jam 7 sebelum jam setengah 8 sudah kembali ya ke dalam bis. Oke? Halo. Kembali sebelum pukul 7.20 ya. Mas, mik mas. Iya. Guys, perhatikan anak-anak yang nanti mau Sampai rest area Wilangan kilometer 626. Bi, enak ya kalau tolnya sepi kayak ini tadi, kosong. Kaki kananku tidak bekerja kecuali ngerem. Tak aktifin cruise controlnya. Jadi kaki kanan bisa nyantai. Nanti kalau kita sampai lokasi, waktunya agak lama, aku ceritain, aku jelasin cara penggunaannya cruise control di 1626 series Euro 4. Sekarang mau jajan kopi dulu. Persiapan take off. Rute pertama kita ke Benteng Pendem Ngawi. Belum pernah aku ke sana. Ini masih buta arah. Infonya sih lewat alun-alun. Infonya aku belum pernah. Pernah sih dulu pakai mobil kecil, tapi dulu kan lewat jalan Solo Ngawi itu, tapi jalannya kan kecil situ masuknya. Katanya yang buat bis lewatnya alun-alun. Ini kita coba. Dan kalau teman-teman notice ada yang beda dari aku, kacamataku baru guys. Yang pengen kembaran, kacamata kayak gini, Ray-Ban Wayfarer, langsung di check out. Tak kasih linknya. Matanya minus, bisa langsung check out sekalian. Tinggal nanti ditulis di chat, di keterangan minusnya berapa. Bisa sampai maksimal minus 4. Ini aku juga minus lensanya, jadi check out kacamatanya, check out lensa hitamnya, ditulis di keterangan minusnya berapa. Simple. Yuk sekarang berangkat. Oke. Kita bahas sekilas ya tentang Benteng Van der Bos. Sudah? Oke. Dahulu benteng ini dibangun untuk memantau perdagangan dari Surabaya menuju ke arah barat, ke Jawa Tengah maupun Jawa Barat maupun ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Benteng ini dibangun pada awal 1800, sekitar 1825. Kenapa dinamakan Benteng Van der Bos? Karena pendirinya pada saat itu adalah orang Belanda yang bernama Van der Bos, yang orang sekitar pada sekarang menamai atau lebih mengenalnya dengan Benteng Pendem, karena di bawah permukaan. Di bawah permukaan apa dulu kalau hujan nggak banjir. Nah itulah hebatnya arsitek orang Belanda ya. Orang Belanda negaranya aja di bawah laut tapi nggak pernah tenggelam.
dan juga selalu mengecek sebelum meninggalkan tempat apakah ada yang tertinggal atau tidak ya. Alat tulis saya tas tak usah dibawa. Sudah diambil tapi tas tak usah dibawa. Aduh. Oke, di depan adalah alun-alun Kota Ngawi. Nah, sekarang akan berada di sebelah kiri dari kalian. Bisa dilihat lewat jendela sebelah kiri, ini adalah alun-alun Kota Ngawi. Iya ya. Itu mau mirip ambang. Nyanyi dulu Kak. Coba ayo mari nyanyi kan. Cek, perhatikan kepada semua siswa yang ada di bis ini untuk membawa alat tulis ballpoint ataupun pensil, HP-nya dibawa ya, jelas ya. ID card-nya juga dipakai semua, yang belum dimasukkan silakan dan dipakai, dikalungkan semua. Kopi yang busuk. Itu kopi yang kan bener-bener loh. Oh iya. Oh iya. Susah banget. Aduh. Apa ini? Ceplok. Apa sih? Bro. Kandung lah ya. Enten mari aku. Itu nanti ada LKPD-nya tidak ada. Jadi kamu nanti tinggal nulis tok. Jadi fotonya pakai pensil lah. Iya tasnya tak kayak gini. Alhamdulillah, udah sampai di Benteng Pendem, Benteng Pandon Bos Ngawi. Sesuai janjiku, mumpung ini waktunya agak longgar, masih ada 1 jaman kita di sini. Tak jelasin cara pengoperasian cruise control yang ada di Mercy 1626 series 1626L, 1626S, Euro 4. Tuasnya ada di kanan sini. Nih, ini tuasnya. Ada 1 tombol dan bisa ditarik ke atas, dorong ke bawah sama maju. Ini ya, atas sama ini tekan. Yang pertama tekan dulu, ini buat set limit cruise controlnya. Nih, limit di sini keluar nanti kayak berapa cruise control. Nah, tapi ini nggak terlalu penting lah yang ini. Yang ini tuh nggak terlalu penting. Cara pengaktifannya tuh gampang sebenarnya. Kalau kecepatan kita sudah, misal kita set di 100 lah ya, kita set di 100, ini tinggal kita tarik ke atas, cetik, nanti udah langsung set cruise control, kecepatan langsung tertahan, kita tinggal lepas pedal gas, udah beres. Terus kalau mau nambah kecepatan atau ngurangin kecepatan, nambahnya ke atas, nambahnya nanti per 0,5 km. Jadi misal 100,5, 101 gitu naiknya ya. Jadi ini per ini 0,5 km. 100,5, 100,5,
101,5 gitu. Kalau mau ngurangin per 0,5 juga ini diturunin ke bawah. Ke atas ini untuk cancel. Jadi kalau sudah aktif misal set 100 ya, kita mau cancel, mematikan, tinggal di ke atasin. Atau bisa juga kita nginjek pedal rem, itu juga otomatis cancel. Simple kan? Caranya simple dan sangat amat membantu, sangat amat membuat nyaman. Sebenarnya fitur kayak gini di mobil pribadi udah hal yang biasa lah, udah banyak yang pakai. Cuma di bis ini masih jadi sesuatu fitur yang langka. Biasanya dulunya cuma ada di sasis-sasis premium kayak Scania, itu ada cruise controlnya. Waktu itu K310, 380, 360 itu sudah ada cruise controlnya. 40 sampai sekarang K450 juga ada lengkap semuanya. Cuma di sasis-sasis dengan kelas setara ini, sementara baru Mercy 1626 series yang ada. Itu pun baru di generasi Euro 4. Euro 3 belum ada, apalagi Euro 2. Gitu. Jadi di tol, kalau tolnya sepi lengang kayak tadi ya sudah, kaki kanan bisa istirahat nyantai. Tapi kalau tornya rame emang jarang tak aktifin. Apalagi kalau malam, kadang kita malam kan banyak gas remnya. Jadi daripada aktifin lagi itu matikan mendingan manual aja. Kecuali kalau jalan siang atau pagi tolnya lengang, kita set di 100 aman. Gitu. Ntar pada telepon, lanjut lagi nanti. Halo Kak. Dalek lagu Pasan. Silakan menyanyi. Dan semua barang juga menyanyi, buka cerita kecil. Kayak lagunya daftarnya pakai doa HP gitu ya. Pertemuan. Oh, pertemuan. Pertemuan ini aku Mas Han. Allah, Gusti. Asan. Ini kayaknya tak mau. Dua itu monggo. Pertemuan sih. Pasti kita panjang berkasih Pak. Kalau kata ngambil tahu. Sudah lengkap, Bu. Datang Minggu, jadwalnya tuh tanggal 17 sama 18 semuanya lengkap bulan malam. Surat-suratnya sudah lengkap semua. Kalau betul lengkap kan betul diterami. Pak Satpami. Nggih. Ya napa sih? Lah makane kula telepon. Nek kene mboten asal jenengan kene kula mbenyen tak miko. Nggih, pangapunten nggih Pak. Kalau sudah disuruh ngambil berarti pun lengkap 1 bulan yang lalu kula dekek ini. Nggih, pangapunten.
Katanya oke. Nggak oke nih. Nggak jadi oke nih. Katanya di belakang muka. Lebih keras dulu 20 menit sambil berbelanja. Setelah itu makan dan bergantian sholatnya karena musolanya kapasitas kurang lebih 20 orang. Oke ya, sebentar lagi sampai. Boleh dipersiapkan dari sekarang barang bawaannya. Ini durian kok kayaknya kalau kan ada kehidupan ini sering musimnya kan. Dalam. Kila-kila tak kai. Aku bawa. Sapa? Sapa? Lanang ada? Oh ya benar lanang itu dari saya. Kenapa Bu? Kayu putih. Oh minta kayu putih. Enak Bu? Iya Pak, sudah saya bawa. Ketika ke sekolah enggak bawa. Apa salat cooking. Sampai di Lawu Strudel. Dari sini live cooking, belanja oleh-oleh, sholat dan makan siang. Aku juga mau makan karena sudah kelaparan. Makan dulu yuk. Ini di jalur Kemuning tuh ada perbaikan. Jadi ini aku nggak tahu bisa atau enggak dilewatin aman atau enggak, transitnya di sebelah mana, apakah ngelewatin jalur perbaikan itu atau enggak. Kita lihat nanti. Katanya sih infonya dijemput di sini, ada yang ngawal ke sana. Nggak tahu, tapi nanti coba kalau ketemu pengawalnya aku mau tanya lokasinya di mana. Cuacanya lagi panas banget, siang gini terik banget mataharinya. Aduh, kayak gini kalau nggak pakai perlindungan ekstra di kulit, saya hitam nggak karu-karuan. Mau pakai sunscreen dulu buat muka. Aku pakai produk dari Skintific, mengandung SPF 50 untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Jadi aman, makanya juga simple, nggak ribet, tinggal semprot-semprot. Teksturnya nyaman di kulit, nggak bikin lengket, nggak bikin tone muka jadi berubah ke abu-abuan atau ke terlalu putih. Jadi aman banget, ramah buat kulit sensitif kayak kulitku ini, gampang jerawatan. Jadi kalau pakai ini tuh aman nggak bikin gampang jerawatan. Jadi zaman sekarang nggak cuma cewek yang harus merawat kulit, tapi cowok juga wajib biar penampilanmu tetap prima. Kayak Skintific yang mengandung SPF 50, check out langsung di bawah. Oke. Sekarang persiapan kita meluncur. Kulit muka udah ready. Mobilku single glass menghadapi terik matahari, nggak takut lagi. Yuk, cus. Langsung kita berangkat ke Kemuning untuk lanjut naik jeep di sana. Yang mau biar boleh silakan.
Kurang tak tekan. Kuduno ra ketok ya. Mesinnya ini. Iya wis. Om setia. Ngono. Keren. Mau pakai ini siapa? Tolong siap, nanti jam dah. Itu sampai harus siap. Wah, gila, aku udah sampai emosi ini tadi, kepancing emosiku. Sebenarnya tadi itu udah karena tadi kan di Laus Strudel itu didatengin Mas Palupi variasi, udah kasih tahu susah jalannya, emang nggak rekomen buat bis selama ada perbaikan ini tadi. Kemarin sebelumnya ada salah satu bis juga yang rata, kanannya tuh habis lecet semua. Udah tak yes, gitulah namanya, sama-sama nggak tahu ya, sama operator jeepnya bilangnya dikawal, ternyata kan memang nggak memungkinkan tapi dipaksa. Pokoknya ini pengalaman buat teman-teman lah yang lain. Next, kalau memang mau ke Kemuning jangan via Karanganyar. Kalau mau ke Kemuning ya selama perbaikan jalannya belum selesai, nggak usah dicontoh. Walaupun ini tadi judulnya bisa, tapi resikonya terlalu tinggi. Kalau emang mau ke Kemuning, better lewat Batu Jamus, Sragen. Ini nanti aku pulang mau rencana mau muter lewat Batu Jamus. Walaupun habis ini ke Madiun, rencana awal sih tadi mau lewat Sarangan, Magetan, Madiun. Cuma karena kondisi jalan kayak gitu, aku udah langsung ngomong ke teman-teman yang lain, aku nggak mau lagi balik lewat sana, terlalu berisiko. Biar gimana pun unit ini tempatku untuk cari nafkah buat keluarga, cari rezeki. Aku nggak mau sampai unitku ini kenapa-napa. Walaupun klaim belakang lah, nggak usah mikirin klaim dulu. Bukan masalah klaim, tah diklaim tah nggak usah dipikir. Yang jelas ini tempatku nyari nafkah. Kalau buat aku ya ini harus tak jaga. Kalau jalur kayak tadi dipaksa, aku marah, menurutku wajar. Tadi sampai selip, nggak tahu tadi sempat kerekam di kamera nggak, karena baterai kameraku habis. Sempat ada satu bagian yang sebelah kanan tebing, sebelah kirinya itu yang bikin kita mikir adalah ada besi cor-coran. Itu kalau sampai kena ban positif, ban akan sobek. Satu, sebelah kanan sudah ada tebing, tanah lah, tanah yang tinggi lah, tadi udah sebodi mungkin tingginya ya. Di situ mungkin di situ kemarin yang kasus bis lecet, mungkin dia ambles di situ, makanya tadi kayak dikasih gundukan tanah lagi biar nggak ambles mungkin ya. Tapi di situ selip karena posisi banku, bannya Mercy ini 1626 yang Euro 4 ini lebih lebar daripada Hino. Nanti kalau di bawah aku tunjukin. Dan banku tuh full ini tadi aku cek full tanah.
Jadi beneran ban itu sudah kena tebing. Untungnya aku cek bodi semuanya aman, nggak ada lecet dan kawan-kawan. Terus ada lagi bagian yang tikungan ke kiri. Kalau yang itu udah jelas kayaknya nggak masuk di kamera. Nikung ke kiri, kanannya ada tembok pagarnya orang, sebelah kiri cor-coran itu juga press banget. Kanan depan press sama pagar, sama ada lampu jalanan juga. Sebelah kiri roda belakang belum bisa lolos. Depannya lagi, kalau itu tadi depannya lagi sudah dicor, sudah ada besinya, pasti sobek. Nggak mungkin nggak kena besi yang depan. Untungnya tadi yang depan baru dipasang cetakannya, belum sampai dicor, belum ada besinya, jadi masih aman. Terus ada part juga yang terlalu mepet sama pohon, salah dikit sebelah kanan atas kena. Itu poin-poinnya di situ. Yang jelas pengalaman buat teman-teman semua, kalau memang naik dari Karanganyar dari Tawangmangu, disarankan maksimal itu di, tadi banyak bis parkir, ada Barjaya juga, tadi ada jeep-jeep juga, itu di rumah makan Mbak Ning kalau nggak salah, di bawah sebelumnya Jumok. Kalau memang mau ke sini, saranku muter lewat Sragen Batu Jamus, tembusnya dari atas. Selama cor-coran yang itu tadi, proyek jalannya itu tadi belum beres, kayaknya ini masih lama karena masih satu sisi, atau minimal sisi yang kita lewatin tadi sudah dicor juga, walaupun belum kering, bisa lewat kiri, akan lebih minim resiko karena akan lebih banyak space untuk haluan dan tidak berisiko kena besi, karena besinya kan sudah ditanam cor. Itu baru aman menurutku. Kalau sekarang walaupun ini bisa, tapi jangan dicontoh, resikonya terlalu besar. Ya gitulah, karena emang beneran udah lah, nggak mau aku ngulangin, nggak mau ngulangin. Nanti kalau kesini memang dipaksa ke atas sampai sini, muter lewat Sragen Batu Jamus. Sabar. Oke, yuk aku dikasih lihat posisi sebelah kanan, roda sebelah kanan seberapa, dan aku kasih lihat seberapa lebar banku dibandingkan Hino. Makanya tadi aku sempat ketinggalan jauh sama Bromo lolos, aku selip waktu di situ tadi. Yuk turun kita, aku kasih lihat. Nah, ini bisa dilihat bekas tanahnya sampai pelek dong, sampai pelek, sampai betul pelek. Jadi bayangin tadi seberapa anaknya dan seberapa tipis jarak tanah sama sikut. Oke, nih karena memang lebar banku ini lebih lebar daripada Hino. Perbandingan selisihnya sama ini lebih masuk. Ini sih kena sampai sini. Ini sisa tanahnya ini sampai sini. Kalau punya aku tadi sampai pelek, literally sampai masuk pelek. Ini kalau pakai wheel drop punya aku selesai wheel drop. Iya mas. Berarti kan aku nek nganggo wheel drop entek. Iya. Pakas. Ya, ini karena wheel drop kan lebih lebar dari pelek ya, keluar ya. Nanti kalau unitku pakai wheel drop otomatis selesai. Karena sampai pelek kena. Nggak bayangin. Sisinya tadi kalau pakai wheel drop kan kemungkinan segini ya. Dah. Jangan ditiru. Sudah, jangan ditiru. Tunggu proyeknya selesai baru ke Kemuning via Karanganyar. Kalau belum selesai, better muter lewat Sragen Batu Jamus, tembus dari atas. Nanti jalur kita pulang, aku mau lewat sana. Hujan deras lah ini, Ali juga kayak butuh istirahat. Kawan-kawan yang lain setuju, ataupun bertugas guys kan melanjutin lagi perjalanan sampailah akhirnya tiba di pos Bogel atau pos 2 sekitar jam 11 siang. Begitu tiba di sana mereka langsung dirikan tenda lah. Satu tenda untuk cewek, Ayu sama Jo, 2 tenda lagi untuk cowok. Tenda A diisi Ajis, Dudung, Dion, tenda B diisi Mael, Iqbal sama Rahina. Dah,
Gak lama setelah tendanya berdiri, ternyata betul hujan turun dengan deras sekali disertai juga sama angin kencang. Nah, di tengah situasi itu kondisi si Ayu yang awalnya udah lemas ini makin drop lagi. Padahal ya aslinya kalau semuanya itu fit dan juga cuaca mendukung nih, mereka bisa sampai puncak hari itu juga loh. Tapi karena kondisinya memang tidak memungkinkan, akhirnya mereka sepakat untuk istirahat lagi di pos 2. Dan siapa sangka, disitulah gangguan demi gangguan mulai terjadi waktu istirahat di pos 2. Buka banyak aplikasi buat cari tiket murah. Nah, pemikirannya hanya cuma malam itu tiba-tiba penat itu tendanya mereka. Ya Haji pun ketiduran tuh, Wak. Cuma waktu aku lagi tidurin aja, tiba-tiba si Ajis ini mimpi, Wak. Didatangi seorang perempuan asing. Ya, Ajis nggak pernah lihat orang itu. Perempuan itu nggak senyum, dia datang. Dia nggak senyum, nggak nyapa, mukanya datar aja. Tapi dia nyodorin bungkusan plastik hitam, Nat. Aku nggak tahu apa isi bungkusan itu. Gegara pas aku udah ambil, mau buka, aku terbangun. Dari mimpi gue, gegara ketetesan sama air dari dalam tenda. Pas aku tengok jam, udah jam 3 pagi. Nah, pas aku bangun mimpi itu suasana tenda tuh makin pengap lagi, makin pengap. Kayak dalam perasaan aku, kenapa ya? Kenapa mimpi aku tadi itu? Apa bisa aku bangun tendanya makin pengap lagi? Aku mimpi ini siapa ya? Jangan-jangan ini sosok penunggu di sini pula. Aja takut, Wah. Udah gitu, dia kayak berusaha positif ini, Kak. Udah enggak. Berarti kemudian kalau teman tangannya kalau masih beras-beras udah ada buang aja beras, ayo lanjut jalan lagi. Bohong memang si Ajis juga sengaja biar si Joni nggak panik kan. Terus semua juga kompak udah jalan kita lagi, lanjutlah jalan lagi dan sampailah mereka sebelum mereka sampai summit itu sebelum sampai puncak mereka sampai di Camp Gajahan dulu. Nah di Camp Gajahan Wak, mereka sempat istirahat sekalian juga nunggu langit terang. Nah pas lagi istirahat ini si Mail teringat pesan dari pihak dosen. Yang bilang apa? Jo, berarti lo kok cuma bisa daki sampai sini aja, bukan lagi main sekarang. Sebelumnya waktu itu masuk kali lo ikut puncak. Nggak boleh Jo, jangan Jo, aturannya kan gitu. Daripada nanti kau kenapa-napa kan, ya juga yang susah. Jangan gitu lah weh, kata situ, jangan gitu lah weh. Aku pertama kali lo undang di sini, masa aku nggak sampai puncak. Tapi aku takut kalau misalnya nunggu sendirian di sini. Ya nggak juga sendiri, juga yang nemenin kau kok. Ngomong waktu itu, aku pengen ikut puncak, udah diam-diam aja. Sini aja, berdoa aja. Kalau bisa bisa sambung itu kawan-kawan ini tidak berhasil akhirnya jam 6:30 pagi mereka lagi berdua mendaki menuju ke pos Isya. Dan kondisi tubuh mereka juga fit. Kalau dia udah nggak ngeliat taburan beras kuning itu lagi, udah nggak ada. Dia terakhir kali melihat beras kuning itu waktu jalan nyampe lagi posisi mereka istirahat lagi sambil menikmati pemandangan sekitar. Baru setelah itu mereka lanjut mendaki lagi ke puncak. Tapi baru beberapa menit dia ngeluh Wak di situ. Aduh, aku satu mulai HP. Aku lebih